Oke, baik. Selamat pagi anak-anak. Untuk mata pelajaran yang pertama yaitu tentang perkenalan tentang CNC ya. Di sini untuk mesin CNC tersendiri itu dengan berbagai definisi, yaitu suatu mesin yang dikontrol oleh komputer dengan menggunakan bahasa numerik atau pemrograman. Nah, di situ ada sekali data perintah dengan kode angka, huruf, dan simbol. Oke, selanjutnya tentang sejarah CNC. Di sini sejarah CNC itu bermula pada tahun 1952 yang dikembangkan oleh John Pearson dari Institut Teknologi Massachusetts atas nama Angkatan Udara Amerika Serikat. Pada tahun 1973, mesin CNC masih sangat mahal. Dari tahun 1975, produksi mesin CNC mulai berkembang pesat. Perkembangan ini dipacu oleh perkembangan mikroprosesor, sehingga volume unit pengendali dapat lebih ringkas. Nah, namun pada penggunaan mesin CNC hampir terdapat di segala bidang, dari bidang pendidikan maupun riset, yang dipergunakan sebagai alat-alat yang dihasilkan berbagai penelitian yang sangat bermanfaat, yang tidak terasa sudah banyak digunakan dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini yang lebih penting, yaitu adalah komponen mesin CNC. Mesin CNC sendiri, komponen utama itu ada namanya base support. Base support itu ya biasa yang digunakan dalam pengendalian kontrol. Terus yang kedua itu adalah namanya controller. Nah, controller ini itu adalah tombol-tombol pemrograman. Itu ada lagi namanya chuck spindle atau pemutaran kepala mesin. Nah, yang selanjutnya itu adalah ada axis slide. Nah, axis slide ini itu biasanya namanya itu yang kita bisa lihat namanya kepala lepas, atau juga namanya itu adalah center. Terus ada lagi namanya body cover. Nah, terus di sini di dalam controller itu ada namanya transformator. Nah, fungsinya transformator biasanya itu digunakan untuk komponen-komponen yang ada di motherboard controller. Ada lagi relay. Terus ada lagi namanya pusher, ada lagi kipas, fan, ada spindle, inverter. Oke, kalian harus catat ini dulu ya, komponen mesinnya. Oke, untuk selanjutnya, nah ini dia yang tadi saya sebutkan. Komponen mesin CNC, yang pertama itu adalah meja mesin. Mesin milling CNC itu bergerak dalam dua sumbu, yaitu ada X dan Y. Untuk masing-masing sumbu dilengkapi dengan motor penggerak. Ada lagi namanya ball screw bearing dan guideway slider dan guideway sled untuk akurasi penggerakannya. Untuk pelumasannya itu ada beberapa mesin menggunakan minyak oli dengan jenis dan merek tertentu, yang dengan beberapa mesin penggunanya adalah grease. Untuk pelumasan yang sangat penting itu biasanya menjaga kehalusan penggerakan meja dan menghindari kerusakan ball screw, bearing atau gateway sled. Untuk itu, pemberi pelumasan biasanya harus wajib dilakukan, kecuali mesin yang tidak bisa digunakan. Meja ini bisa digerakkan secara manual dengan menggunakan handle eretan. Nah, inilah gambar meja mesinnya di dalam CNC mesin bubut. Nah, selanjutnya ada namanya spindle mesin. Itu biasanya bagian mesin yang menjadikan rumah cutter atau pemotong. Nah, spindle ini yang mengatur putaran dengan pergerakan sumbunya itu Z. Namun, spindle ini pun dapat digerakkan oleh motor yang dilengkapi transmisi yang berupa belt atau kopling, yaitu adalah sabuk ataupun kopling. Seperti halnya ya, meja mesin, spindle ini juga bisa digerakkan oleh handle eretan yang sama. Pelumasan untuk spindle ini
itu biasanya ditangani oleh pembuat mesin. Spindle inilah yang memegang arbor carter dengan bantuan udara bertekanan. Nah, ini adalah gambar untuk spindle mesin. Nah, selanjutnya itu adalah namanya magazine tools. Nah, magazine tools ini itu adalah satu program NC yang biasanya menggunakan lebih dari satu tools dalam operasi permesinan. Pertukaran carter yang satu dengan yang lainnya itu dilakukan secara otomatis, namun dengan perintah yang tertera pada program. Nah, namun harus ada tempat khusus untuk menyimpan tools-tools yang akan digunakan selama proses permesinan. Nah, magazine tools itu adalah tempat peletakan tools atau namanya pahat potong yang standby yang akan digunakan dalam satu operasi permesinan. Biasanya magazine itu memiliki banyak tools antara 8 sampai 24 slot tergantung jenis mesin yang digunakan. Nah, ini dia. Ini adalah namanya magazine tools. 8 atau 24 slot. Nah, selanjutnya ada monitor. Biasa monitor ini bagian depan mesin yang untuk menampilkan data-data mulai dari setting parameter, posisi koordinat benda, pesan error, dan lainnya. Nah, ini adalah monitor untuk pemrograman. Nah, ada lagi namanya panel control. Itu biasanya tombol-tombol panel yang terdapat pada bagian depan mesin untuk memberikan perintah khusus pada mesin, seperti untuk memutar spindle, menggerakkan meja, mengubah setting parameter, dan lain-lain. Masing-masing tombol ini harus diketahui dan dipahami betul oleh seorang CNC center. Nah, ini dia. Ini namanya control panel, tombol-tombol. Nah, yang tombol merah ini itu biasanya namanya emergency. Apabila ada namanya kesalahan ataupun residen dalam proses pemesinan ini, kalian harus namanya mempencetkan tombol emergency supaya mesinnya itu secara otomatis akan mati sendiri. Nah, ada lagi namanya cooling hose. Cooling hose ini biasanya itu nama lainnya adalah untuk sistem pendinginan cutter pada benda kerja. Pada saat pemutaran kencang dengan pahatnya yang begitu, misalkan benda kerjanya keras, pahatnya itu yang begitu tidak kuat, harus dengan namanya cooling hose. Tanpa ada cooling hose ataupun sistem pendingin, itu akan menghasilkan hasil yang tidak baik ataupun namanya itu ada baret-baret sedikit. Namun yang paling umum nih digunakan yaitu adalah air coolant dan udara bertekanan melalui selang yang dipasang pada blok spindle. Nah, ini dia. Ini namanya cooling hose. Cooling hose itu adalah sistem pendinginan pada saat proses pemesinan. Nah, di sini ada jenis-jenis mesin CNC. Secara garis besar atau secara garis umumnya, itu mesin CNC dibagi dalam dua macam, yaitu mesin bubut CNC dan ada mesin fresh CNC. Kita masuk yang mesin bubut CNC-nya. Nah, ini dia. Ini namanya mesin bubut CNC. Nah, ya kalau yang ini mesin CNC fresh. Dia bentuknya agak berbeda. Kita lihat tuh. Ini untuk 2 aksis bubut dan untuk CNC fresh yaitu 3 aksis X, Y, dan Z. Oke, untuk selanjutnya mesin bubut CNC itu dapat digolongkan menjadi 2. Ada mesin bubut CNC TU atau training unit, ada PU production unit. Biasanya untuk yang TU itu adalah pelatihan-pelatihan dasar untuk pemrograman ataupun pengoperasian CNC yang dilengkapi dengan IPS, External Programming System. Nah, untuk yang jenis training unit itu hanya mampu dipergunakan untuk pekerjaan-pekerjaan ringan dengan bahan yang relatif lunak. Namun sedangkan CNC PU itu digunakan untuk produksi massal. Mesin ini dilengkapi dengan aksesoris tambahan seperti sistem pembuka otomatis yang menerapkan prinsip kerja hidrolis, pembuangan tatah maupun dan sebagainya.
Nah, untuk pembuangan total yang dimaksud di sini itu adalah gram-gram. Gram-gram pada saat proses pemesinan bubut. Nah, prinsip kerja CNC yang sangat sederhana yang dapat diuraikan. Yang pertama, programmer membuat program CNC sesuai produk yang akan dibuat dengan cara mengetikkan langsung pada mesin CNC maupun dibuat pada komputer dengan software pemrograman CNC. Yang kedua, program CNC tersebut lebih kenal sebagai G-kode. Seterusnya dikirim dan dieksekusi oleh prosesor pada mesin CNC menghasilkan pengatur motor servo pada mesin untuk menggerakkan perkakas yang bergerak melakukan proses permesinan sehingga menghasilkan produk yang sesuai program. Nah, ini dia. Ini itu adalah untuk sistem-sistem CNC. Gambarnya nggak begitu kebaca ya. Nanti akan saya kasih filenya. Oke, kita masuk lagi. Selanjutnya itu adalah kelebihan mesin CNC. Nah, di sini sistem pengoperasian CNC itu lebih fleksibel dengan kemampuan yang tinggi dengan masalah akurasi. Yang kedua, itu hasil produksinya lebih berkualitas. Ongkos pahatnya itu dapat ditekan. Nah, benda kerja dapat ditingkatkan dengan melakukan perubahan pada program waktu atau setup lebih mudah. Program dapat dipersiapkan lebih cepat dan dapat dipanggil kapan saja. Nah, untuk pembuatan prototipe itu dapat lebih cepat. Kebutuhan operator yang berpengalaman lebih sedikit. Nah, untuk kekurangan mesin CNC, biasanya mesin CNC kekurangannya itu peralatannya itu biasanya relatif lebih mahal. Terus dibutuhkan waktu untuk membuat program. Pekerja yang sederhana itu akan menjadi sulit karena harus membuat program terdahulu. Terus perawatannya gimana? Perawatannya itu spesial dengan tenaga terdidik. Biaya mahal bila terjadi kerusakan. Apabila ada terjadi kerusakan, nah di situ part-part ataupun namanya insert pada mesin CNC bubut itu jauh lebih mahal dibandingkan yang mesin manual ataupun konvensional. Oke, ini ada namanya pemrograman untuk CNC atau aplikasi. Ada macam-macam ya. Yang pertama itu ada CAM, CAM. Nah, di sini ada software pembuatan mesin CNC, yakni mesin untuk membuat barang. Mesin ini membuat barang dengan cara mengikis material secara bertahap sampai barang terbentuk. Nah, seperti tukang pahat patung, terus mengurangi material batu secara bertahap sampai berbentuk patung. Hanya saja mesin CNC itu pengganti tukang pahatnya, kira-kira seperti itu. Ini dia. Ini adalah software ataupun aplikasi. Nah, ini itu adalah namanya isi-isi untuk pemrosesan ArtCam. Ini dia. Ini simulasinya. Nah, ada lagi namanya Delcam Power Mill. Nah, Delcam Power Mill itu software keluaran Delcam untuk program mesin CNC, yakni mesin untuk membuat barang itu sama kayak ArtCam. Nah, di sini yang lebih mengkira-kira itu biasanya itu membuat logo himpunan, jurusan kampus, itu bisa. Nah, di desainnya itu melalui apa? Audes Inventor Pro tahun 2009. Lalu disimpan dengan file ekstensi dan diberi nama hmm.stl. Nah, ini dia. Ini software Power Mill. Saya juga belum mencoba sih. ArtCam sama Power Mill itu belum pernah mencoba. Yang udah saya coba itu adalah AutoCAD. Itu biasanya AutoCAD itu juga bisa untuk CNC. Nah, di sini ada namanya PowerShape. PowerShape itu biasanya software yang memberikan kemudahan bagi pemakainya untuk perancangan
produk baik dalam berbentuk kompleks ataupun 3 dimensi maupun 2 dimensi dengan hasil kualitas yang tinggi. Nah, untuk model filenya apa aja sih yang bisa disimpan? Misalkan IGS, STL, DWG, JPEG. Nah, dan sebagainya itu untuk kemudian pengeditan sesuai model yang diinginkan. Nah, ini dia gambarnya. Ini contoh dia lagi membuat namanya casing HP. Oke, thanks for watching. Di sini ada pertanyaan buat kalian. Nah, nanti jika ada pertanyaan apapun itu, nanti akan saya kirim linknya ataupun namanya itu dari Giveformnya tersebut. Oke, cukup sekian materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.